Selamat siang adik-adik semua. Hari ini saya akan Yang Pak, menjadi guru kalian untuk mengajar materi hari ini. Materi hari ini yaitu merakit komputer. Sabar, saya buka dulu PPT-nya. Baru di absen Pak. sepertinya absen akan dilakukan setelah materi diberikan. Oke. Apakah sudah terlihat belum ya? Belum. Semangat ya. Sabar. Belum Pak. Apakah sudah terlihat? Iya Pak. Ya Pak, sudah Pak. Materi kita hari ini yaitu perakitan komputer. Ada beberapa alasan untuk merakit komputer. Yang pertama itu untuk texting, seperti membuat dokumen Microsoft Word, Microsoft PPT, dan lain-lain. Yang kedua itu ada desain, untuk mendesain animasi, mendesain 3D, dan lain-lain. Yang ketiga ada entertain, contohnya seperti main game dan nonton video. Ada beberapa komponen komputer. Yang pertama itu input device. Yang pertama, mouse berfungsi untuk mengontrol kursor dalam GUI atau antar muka pengguna grafis, seperti mengarahkan, memindahkan, dan memilih teks, ikon, file, dan folder di layar monitor. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah perangkat keras komputer yang berupa kumpulan tombol-tombol berisi huruf, simbol, angka, dan singkatan tertentu yang tiap tombol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua ada output device. Jenis-jenis output device yang pertama yaitu monitor. Monitor berguna untuk menampilkan data grafis pada tampilan yang ada pada CPU. Yang kedua itu driver. Berguna sebagai tempat penyimpanan konten dan data digital pada komputer. Contohnya seperti SSD dan hard disk. Yang ketiga, CPU bertugas untuk mengeksekusi perintah dari sebuah perangkat komputer. Yang keempat, RAM berfungsi untuk mengolah setiap data dan perintah yang dimasukkan, kemudian menyimpan data sementara. Yang kelima, ada motherboard yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Yang keenam, ada PSU yang berfungsi sebagai sumber daya untuk semua hardware. Yang ketujuh, ada heatsink atau fan berfungsi untuk menjaga suhu di dalam PC. Yang keenam, ada VGA yang berfungsi untuk memproduksi dan menampilkan gambar pada display monitor. Selanjutnya ada video yang menampilkan cara untuk merakit PC. Tolong disimak videonya baik-baik. Yang mesti kita pasang berikutnya adalah pendingin. Apakah videonya terlihat? Terlihat Pak. Oke, kita lanjut. Prosesor. Yang mesti lu perhatiin sekali lagi, sebelum pasang cooler, mau itu fan ataupun mau itu yang liquid, lu pasti disuruh pasang ini dulu pasta nih di atas Ya, prosesor. yang pertama itu biar pemasangan dinginnya pasta itu maksimal jadi dia untuk proses prosesor. pendinginannya. Ada macam-macam metode orang ya buat naruh pasta ini di atas prosesor itu. Ada yang dilingkerin gitu tipis-tipis, ada yang satu agak tebal dikit. Cara pemasangan pasta yang baik Kalau itu menurut gue ya. ditaruh di tengah-tengah, terus langsung ditempel ke prosesor. Oh, oke. Nah sekarang ini suka bikin orang bingung. Pasti ada kabel-kabel kayak begini nih. Wah ini dicolokin kemana ya gitu. Sebenarnya kalau lo agak sabar baca buku panduannya, itu pasti tahu. Jadi ada dua buku ya, buku panduan dari liquid coolernya dan buku panduan dari motherboardnya. Jadi nanti dia pasti kasih gambar motherboardnya, terus dia juga kasih tulisan tuh ini tuh buat apa, ini buat apa. Karena dia ada RGB-nya, jadi ini powernya ada dua nih, satu buat fan, satu lagi power buat
lampunya, RGB-nya. Yang namanya CPU, CPU fan, itu di motherboard tuh biasanya ada tulisannya. Ini soket buat CPU fan. Biasanya tuh dekat-dekat ya antara. Nah ini ada satu nih buat CPU fan di sini. Terus juga di sini juga ada di atas. Nah jadi jangan takut lah, nggak akan meledak kok kalau salah pasang kalau cuma CPU fan doang. Gue milih yang atas biar nanti agak rapih gitu. Untuk kabel-kabel kayak begini, biasanya mereka kasih detail kecil-kecil kayak di sini nih. Itu ada panah di sini dan ada panah di sini. Jadi biar kita nggak kebalik. Kalau lu nggak kasih perhatian, mungkin bisa jadi kebalik. Tapi kalau lu kasih perhatian sedikit tuh, oh ada panah, jadi dia nggak kebalik tuh. Nah, mau masang power supply. Ini power supply-nya di casing ini tuh ditutupin lagi sama box ini nih. Nah, box ini kayaknya fungsinya memang si power supply itu kan banyak kabelnya. Kabelnya tuh kadang-kadang kalau kelihatannya nggak enak. Tapi dengan ini jadi ditutupin tuh. Cuman biasanya nanti kan semua dari sini kabelnya nih. Begitu semua selesai dipasang, kita tutup lagi. Tuh, kan jadi nggak kelihatan tuh. Desainnya bagus. Ups. Kita tidurin dulu ya. Oke, sekarang kita masukin motherboardnya ke Inilah yang disebut casingnya. Ntar gue mesti pasin nih. menghubungkan semua part hardware yang ada di Ini PC. bisa sementara gue taruh sini dulu. Jangan dikurangin ya skrupnya. Oke, kita pasang si liquid cooler tadi. Ini fan-nya gue taruh di atas. Liquid cooler itu memiliki fungsi yang sama dengan fan atau heatsink, berfungsi untuk mendinginkan. Ini ada saringan nih biar nggak kotor debunya. Yep. Sekarang kita mau pasang harddisknya nih. SSD sih sebetulnya. Jadi buat penyimpanan data lainnya yang selain OS. Gue mau pasang di sini ntar. Jadi gue cabut dulu ya. Oke, gue mesti pasang sini. Gue tinggal balikin aja sini. Oke, ini dia sebelum gue pasang. Nah jadi ini harddisknya ada satu. Ini buat SATA ini nanti yang kabel SATA ini ke motherboard. Terus karena dia RGB si harddisk ini juga ada powernya nih buat RGB. Nah gitu. Oke kita pasang dulu ya. Keluarin lagi sini. Terus itu gue masukin sini. Tuh. Jadi rapi kan dia. Ini power RGB-nya ke belakang juga. Walaupun sebenarnya dia ntar keluar dari bawah, dia di connect-nya ke sini nih. Kalau kebalik palingan mati. Nggak akan meledak maksud gue. Mati, kalau mati ya lu balikin lagi aja. Tenang, jangan terlalu serius. Ini kan kalau lu lihat, ada segini banyak nih kan gambreng. Sebenarnya cukup jelas. Biar gampang lu pisahin dulu. Misalnya gini. Kalau lu lihat yang bentuknya kayak begini, udah pasti ini power untuk harddisk dan SSD. Biasanya kayak begini bentuknya. Ada L, tipis, pipih begini. Ini kita keluarin ya. Tinggal segini kan sisanya. Nah, dari segini, ini sebenarnya cuma tinggal dua kategori nih. Satu buat VGA card, dua lagi buat komputernya. Dari segini banyak. Mana yang CPU, mana yang VGA card. Itu biasanya ada tulisannya. Lu lihat ini, ada tulisan PCIe. Ini biasanya yang ada tulisan begini, ini buat VGA card nih. Buat VGA card, PCIe. Kita keluarin ya, karena kita belum butuh. Kita mau ngasih buat motherboard dulu. Lihat lagi tulisannya PCIe, keluarin lagi. Udah tinggal sisa dua. Nah ini ada tulisannya CPU. Nah jadi yang buat powerin motherboard tinggal dua pin ini doang dari segitu banyak tadi. Oke, gue sekarang gue installin sekaligus ya. Ini
akan masuk ke 24 pin ini nih. Ini kabel 24 pin tadi yang dari power supply. Ini akan di sini nih. Biasanya sih posisinya pasti selalu di sini. Jangan lupa ini ada slotnya di sini, ada apa? Namanya hook gitu. Di hooknya, kalau hooknya di sebelah sini ya lu jangan taruh ini di sebelah sini nih. Berarti dia di sebelah sini kan ya. Nah, begini nih masangnya. Dah. Tuh, cuma gitu doang. Yang pertama yang 24 pin tadi, yang kedua yang ini, dia biasanya di atas itu memang. Nah, ini bentuknya begini. Kenapa begini? Karena memang disesuaikan dengan keadaan. Karena setiap motherboard kadang-kadang beda-beda pinnya. Ada yang 8 begini, ada yang cuma 4 gini doang juga ada yang semuanya mesti dicolokin juga ada. Jadi tergantung jenis motherboardnya. Oke, tadi gue lihat belakang, sekarang gue mau colokin dulu tuh. Power supply untuk support power ke motherboard udah kepasang semua ya. Tinggal sekarang dari power supply untuk ke yang lain-lainnya. Ini kabel USB, ini USB 3 sih. Ini ujungnya tuh ke interface di casing. Jadi kalau di casing tuh ada USB di depan gitu, yang buat lu nyolok di bagian depan, itu nyambungnya ke sini. Dia ke motherboardnya nyambungnya ke sini nih. Sekarang kita pasang empunya yang suka diomongin. Ini VGA cardnya kita pasang di sini nih, tempat VGA cardnya. Kekunci tuh. Kekunci. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kasih power ke VGA cardnya. Ini tadi yang gue ambil dari power supply, ada tulisannya PCIe. Dan ini macam-macam nih, tergantung. Ada VGA card yang butuh lebih dari ini nih. Jadi makanya disiapin ini. Tapi kalau ternyata cuma segini, berarti kita cuma pasang satu aja nih kabelnya. Yes. Begitu komputer udah selesai dirakit, lo hubungin ke monitor, pakai HDMI kayak, pakai DisplayPort kayak gitu. Terus lo nyalain, kemungkinan besar yang akan lo temukan adalah ini. Selanjutnya ada beberapa step New CPU installed. Please enter setup to configure your system. Skip karena yang paling penting pertama yang lo mesti tahu adalah lo mau install Windows. Hardware-nya. Nah, kalau memang Oke. Kalau begitu saya kembali ke Meet. Apakah sudah jelas semua adik-adik tentang cara merakit komputer? Atau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Halo, tolong mic-nya dinyalakan. Ya, dari Reinhard Sinaga, silakan bertanya kalau memang ada pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. apa bedanya PSU dengan PS2 Pak? PSU itu kepanjangan dari apa? Power supply yang termasuk dari hardware komputer. Kalau PS2 dia tidak termasuk hardware komputer, tapi dia sudah termasuk komponen elektronik lain. Apakah sudah jelas? Jadi PSU dan PS2 itu tidak ada kaitannya masing-masing. Semua berbeda antara PSU dan PS2. Jadi beda itu Pak, PSU sama PS2. Iya, beda. Oh ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Minta tolong cam-nya dinyalakan semua karena saya akan mengabsen. Ya, adik Hardiansa, tolong cam-nya dinyalakan agar bisa mengabsen dengan mudah. Oke,
Yang pertama, Andi Yusuf Ahmad. Hadir Pak. Yang kedua, Gregory Niel Aprian. Hadir Pak. Yang ketiga, Tauhid Sidik Makulau. Hadir Pak. Yang keempat, Reinhard Sinaga. Hadir Pak. Yang kelima, Muhammad Tribuana Fajar S. Hadir Pak. Yang keenam, Muhammad Indra Endrianto Hadir Pak. Roy. Hadir Pak. Yang ketujuh, Hardiansyah Ramadan. Hadir Pak, hadir. Oke, sepertinya siswa saya hadir semua. Kalau begitu kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf pertemuan ini daring disebabkan waktu dan tempat kurang mumpuni. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.